Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Ramadhani dari kelas 10 K3 nomor absen 26. Di video kali ini saya akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Di provinsi tersebut terdapat keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, dan lain-lain. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Cekidot. Yang pertama, kita akan membahas suku-suku yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Teman-teman semua pasti penasaran kan, suku apa aja yang akan dibahas di video kali ini? Tidak usah lama-lama, mari kita langsung melihat suku yang pertama. Yang pertama adalah suku Minahasa. Suku Minahasa ini adalah suku yang besar yang ada di Sulawesi Utara ini. Suku Minahasa dibagi menjadi beberapa anak suku, yaitu Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tolaur, Tonsalang, Ponasakan, Pasan, Pantik, dan Siau. Masing-masing memiliki wilayah mereka sendiri, dan bahasa daerah pun sedikit yang berbeda-beda. Untuk anak suku Pantik dan Siau ada berbagai macam versi. Ada yang mengatakan bahwa mereka bukan bagian dari Minahasa, dan ada juga yang mengatakan mereka bagian dari Minahasa. Semua anak suku Minahasa mempercayai leluhur awal mereka adalah Karema, Tawar, dan Lomonuhur. Sejarah Minahasa sendiri memiliki banyak sekali versi dan setiap anak suku mempunyai versi masing-masing. Dan perlu diketahui, Minahasa sendiri tidak mengenal kerajaan, tapi mereka lebih ke pemimpinan teranak atau pemimpin yang ditunjuk sesuai pilihan dalam upacara adat. Minahasa sendiri dikenal sebagai suku besar yang khas menjalankan tradisi nenek moyang, yaitu sebagai pemburu kepala manusia. Tapi tradisi itu sudah tidak ada lagi. Diperkirakan tradisi itu berakhir di tahun 1950-an. Dan makam orang tua orang Minahasa itu terbuat dari batu yang berbentuk rumah. Tentunya ada penjelasan makna dari pendahulu orang Minahasa. Maksudnya agama barat selain tradisi pemburu kepala sudah tidak ada lagi. Yang kedua ada bahasa daerah. Berikut ini adalah cuplikan bahasa Minahasa. Menurut UNESCO, bahasa Tontemboan diambang kepunahan. Situ dokeku ase po pekasa. Saya mengalaun, saya mengalito, saya toyang. Catoro malawi-lawi maroman bahasa Tontemboan. Ambisya-bisya kita mesti membahasa Tontemboan. Yang ketiga ada baju adat. Baju kabasaran adalah salah satu pakaian adat Minahasa, Sulawesi Utara yang digunakan dalam acara resmi seperti upacara adat serta peringatan bersejarah. Pakaian ini mencerminkan status sosial dan kehormatan bagi pemakainya, terutama para pemimpin adat atau pejabat pemerintahan. Yang keempat ada alat musik tradisional Sulawesi Utara. Yang pertama ada alat musik kolintang. Kolintang merupakan alat musik khas Minahasa yang dimainkan dengan cara dipukul dan mengeluarkan bunyi cukup panjang. Kolintang dapat mencapai nada-nada tinggi serta rendah ketika dimainkan. Nada tinggi dan rendah yang keluar dari kolintang berasal dari jenis kayu yang agak ringan tapi padat.
Jenis-jenis kayu yang digunakan berasal dari kayu lentur, bandaran, wenang, dan kekinik. Dahulu alat musik ini hanya terdiri dari beberapa potong kayu. Pemakaian kolintang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan tradisional rakyat Minahasa. Yang kelima ada tarian tradisional. Berikut cuplikan tarian tradisional. Keenam ada makanan tradisional timutuan. Timutuan merupakan nama sebutan dari bubur Manado khas terkenal dari Sulawesi Utara. Terdapat sebuah tempat di pusat keramaian yang dibuat khusus untuk para pedagang timutuan. Hal ini karena bubur Manado yang satu ini sudah menjadi tradisi memasak secara turun-temurun di daerah tersebut. Yang ketujuh ada tradisi mani, merupakan tradisi budaya menangkap ikan dengan menggunakan janur kelapa. Dan salah satu tradisi ciri khas wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Taulut. Timutuan tersebut merupakan warisan leluhur turun-temurun oleh warga masyarakat yang ada di Desa Kakorotan, Kecamatan Manusa. Tradisi penetapan tanggal mana sesuai dengan kesepakatan tua-tua adat kampung dengan menyesuaikan waktu bulan purnama kedua. Untuk ritual penangkapan ikan mengikuti arahan dari petua adat setempat dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan hingga waktu penangkapan ikan. Yang kedelapan ada rumah adat. Rumah Pawaris atau biasa disebut dengan Rumah Walewangko berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat daerah Minahasa kebanyakan menempati rumah adat ini yang berdiri tegak di atas tiang dan balok. Jenis rumah Pawaris merupakan jenis rumah panggung dengan memiliki 26 tiang penyangga. Bagian kolong rumah digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen masyarakat adat. Berikut cuplikan lagu daerah dari Provinsi Sulawesi Utara. Yang ke-10 ada senjata tradisional di Sulawesi Utara. Yang ke-1, pedang Barasangihe, salah satu pedang tradisional dari Sulawesi Utara yang cukup dikenal oleh masyarakat tanah air adalah pedang Barasangihe. Pedang Barasangihe dahulu dikenal sebagai salah satu senjata yang digunakan oleh salah satu pahlawan Sulawesi Utara bernama Hengkeng Unang. Yang ke-11 ada permainan tradisional dari Provinsi Sulawesi Utara. Ke-12 ada agama. Sulawesi Utara memiliki keberagaman agama antara lain 1. Kristen Protestan. Agama mayoritas terutama di Minahasa dengan banyak gereja dan perayaan keagamaan yang meriah. 2. Islam. Ada pengikutnya, terutama di pesisir dan kota-kota besar dengan masjid dan perayaan hari besar Islam. Yang ketiga ada Katolik, memiliki pengikut di beberapa daerah meski mayoritas dengan misa dan kegiatan gereja aktif. Yang keempat, Hindu. Meskipun sedikit, ada pengikut agama Hindu di beberapa komunitas. Yang ke-13 ada upacara adat. Upacara adat Tulude di Sulawesi Utara adalah tradisi syukuran masyarakat Minahasa setelah panen. Biasanya diadakan dengan doa bersama, penyajian makanan tradisional, persembahan kepada roh leluhur, dan tarian adat. Tujuan utamanya adalah memohon keselamatan dan keberkahan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.